Jadi kalau kita ndak jadi dewan tuh Amburaso dalami dulu lah, cak mano, selami dulu di DPR-nya kayak mano. Apa aja yang bakal didapatkan, apa aja yang bakal diperjuangkan tuh harus dipahami dulu. Pak Ketua, minum Pak Ketua. Minum Pak Ketua. Karena kalau kita tidak tahu isi dalamnya DPR tuh memang keinginan kita tuh, ambisi kita tuh tinggi. Cuman saat kita setelah tahu dalamnya kayak mana DPR tuh, rasa pengen untuk duduk di DPR tidak ada. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Ketua? Baik. Ini ada acara apa nih Pak Ketua? Ke Hibrida nih. Main aja sama dua bocil. Main silaturahmi Silaturahmi. dengan dua bocil. Ya. Mana dua bocilnya? Nah, Dek. Oh, Dek. Zidan. Adek. Dua bocil. Dek. Pak Ketua boleh nanya-nanya dikit Pak Ketua? Boleh, Pak. Boleh ya. Ya. Nah ini di kepengurusan Pak Ketua kan ketua KNPI Kota sekarang kan? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Sejak kapan dilantik? Sejak tanggal 28 September kemarin. 28 September. Sekarang hampir 2 bulan lah ya, Ya. Pak Ketua ya. Ya. Itu jabatan sampai kapan Pak Ketua? Sampai 2023. 2023. Lalu tujuan Pak Ketua apa menjabat atau memegang organisasi KNPI ini sebenarnya kalau dari lubuk hati kecil apa tujuannya Pak Ketua? Silakan Pak. Sebenarnya kan kita kan sering cerita tuh, Bang. Ya, Dari ini kan awal. biar publik tahu ini Pak Ketua. Dari awal sebenarnya tidak ada lah keinginan jadi ketua KNPI itu kan. Karena selain kita sibuk kerja sebagai wartawan juga aktivitas sehari-hari kan sebagai ketua RT, Bang. Ketua RT ya, masih ketua RT ya? Masih. Masih ya. Dan Ketua RT berapa ini? ketua RT 02 Kelurahan Jalan Gedang. Kelurahan Jalan Gedang 02. Kita aktivitas kita juga masih banyak yang kesibukan kita selain ngurus organisasi gitu. Nah, tapi tiba-tiba kawan-kawan dari KNPI provinsi itu memang kebetulan selama ini tergabung di KNPI provinsi sebagai wakil ketua provinsi, wakil ketua bidang hubungan antar lembaga. Nah, tiba-tiba kawan-kawan KNPI provinsi ini pada sekitaran bulan Juli itu memberi mandat sebagai PLT ketua KNPI kota. Oh itu. Awalnya saya tidak langsung terima kan kawan-kawan itu. Saya sempat tanya, apa sih tugasnya PLT itu? Nah, Gitu. kawan-kawan tuh ngomong katanya tugasnya melaksanakan musda sampai terpilih ketua KNPI kota definitif Definitif ya. di bawah pimpinan ketua provinsi kita Bung Febri, ketua pusat kita waktu itu masih Bang Abdul Aziz. Sekarang ketua pusatnya sudah berganti jadi Bang Andreas. Karena kita sudah kongres kemarin. Sebelum kita pelantikan kongres di pusatnya. Gitu ya. Nah, awalnya saya tidak terpikir lah bakal jadi ketua KNPI definitif di kota nih karena Tidak menyangka lah ya. Tidak ada terbesit sebenarnya. Ya. Cuman karena ada dorongan dari kawan-kawan ya. tapi Bang sebenarnya Tapi itulah bukan bahasa politik bukan itu ya. bukan. Memang awal tidak ada tapi setelah saya ditunjuk Awal. PLT dan kawan-kawan ini ternyata setelah saya ditunjuk PLT itu Bang Endang, kawan-kawan anak muda kota nih yang inbox ingin gabung di KNPI ini banyak nih yang sama aku. Bahkan ada beberapa nomor-nomor baru itu WA saya japri ya. Bang, saya gabung ke KNPI. Saya ikut ke Abang ya kan. Banyak pokoknya itu. Mungkin kalau dihitung puluhan yang inbox yang minta gabung. Tidak tampak itu aja mereka itu. Tapi memang ada juga sebagian itu yang kita ajak kan. Nah, ternyata setelah saya kumpulkan, ternyata kawan-kawanku antusias dengan KNPI ini. Antusiasnya lumayan ya. Iya, ternyata Artinya animo ada kerinduan dengan organisasi pemuda ya. ternyata animo anak muda Kota Bengkulu untuk menghidupkan kembali KNPI ini Tinggi. ada tinggi. Tapi selama ini faktanya dari 2017 ke 2021 ini KNPI di kota ini mati, hilang. Vakum ya. Iya. Vakum. Tidak ada gemingnya. KNPI provinsi ada tapi cuma beberapa kegiatan yang tidak perlu terlalu banyak. Padahal setelah saya dalami ternyata KNPI ini
sebuah wadah tempat berkumpul organisasi anak muda yang sangat besar, dan inilah tempatnya kita kumpul tuh kan. Jadi target ketua sendiri untuk menghidupkan KNPI kota ini, terutama di kota lah ya. Ini target-target kedepannya ini apa nih yang menjadi target utama Target KNPI saya yang kota? pertama, KNPI ini dirasakan lagi kehadirannya oleh masyarakat di Kota Bengkulu. Dirasakan seperti apa maksudnya? Dirasakan bahwa ada anak muda Bengkulu ini yang tergabung di KNPI bisa memberi kontribusi, berperan untuk masyarakat. Salah satunya kami lakukan kemarin, kita laksanakan vaksin massal itu ada seratusan lebih, difasilitasi oleh KNPI. Artinya turun lapangan ya, Ya. secara tidak langsung berbaur ke masyarakat ya. Kemarin pas banjir juga kita kasih turunkan bantuan walau tidak banyak, hasil swadaya dengan kawan-kawan. Kita salurkan juga bantuan di Rawa Makmur, di Tanjung Agung. Dan itu salah satu upaya-upaya yang kami lakukan supaya KNPI ini kembali ada Betul. dan dianggap oleh masyarakat. Nah, apa? Boleh. Ya ke dalam bentar. Mau kemana sih Dan? Ya nak nengok motor-motor orang kecil tuh nak. Yang mana? Ada di situ tadi. Iya, Nah, minum dulu. nggak mau. Assalamualaikum Bang Endang. Waalaikumsalam. Bang Endang ini minta masukan atau saran sedikit mengenai kehadiran KNPI Kota yang sekarang kita ketahui bahwasanya adinda kita Iwan yang sedang diamanahkan oleh kawan-kawan ini. Nah, pendapat atau saran dari Bang Endang untuk KNPI Kota terutama adinda dan kawan-kawannya apa kira-kira Bang? Yang jelas KNPI ini kan tempat berkumpul anak-anak muda, wadah anak-anak muda. Kalau kota ya terutama di Kota Bengkulu. Oke. Ya saya rasa bagaimana KNPI Kota ini memberi manfaat untuk baik masyarakat maupun stakeholder ya. Oke. Pemerintah memberi masukan. Mungkin kalau untuk masyarakat manfaatnya, ya saya pikir ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan. Yang penting anak muda itu harus berkarya. Berkarya. Punya karya dan itu nyata gitu, bukan hanya yang ada di pikiran tapi bertindak nyata dia. Nah, kalau menurut Abang Endang sendiri untuk di Kota Bengkulu ini kira-kira kalau dari pantauan Abang kegiatan-kegiatan anak muda itu berupa seperti apa Bang? Kalau yang Abang pantau untuk kita di Kota Bengkulu ini. Ya. Kegiatan anak muda ini kan banyak, terutama katanya kaum milenial misalnya kan. Kegiatan-kegiatan ini ya ada kegiatan sosial, misalnya seperti baksos, Iya. itu kan kegiatan-kegiatan yang menyangkut sosial. Dan juga menyangkut bagaimana membangun membangun Kota Bengkulu. Ya. Bisa ngasih masukan kepada lembaga eksekutifnya, Iya. bekerja sama program dengan wali kota, bekerja sama dengan legislatifnya dan stakeholder yang lainnya. Saya pikir kalau anak-anak muda bisa memberi manfaat sama masyarakat akan merasakan manfaatnya bahwa KNM itu memang ada manfaatnya. Jadi bukan hanya sekadar untuk kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong. Ini hanya memegang jabatan gitu Bang. Tidak hanya sebatas itu Bang ya. Insya Allah itu kan manfaatnya bukan hanya di dunia, tapi juga Allah akan memberi balasan tentunya yang setimpal lah. Nah, itu kalau Abang Endang lihat sendiri di diri adinda kita Iwan ini kira-kira seperti apa pandangan Abang? Mampukah adinda kita Iwan ini untuk memegang KNPI Kota ini sehingga KNPI Kota ini bisa kembali lagi yang dirasakan oleh masyarakat kita, terutama anak-anak muda di Kota Bengkulu. Kalau Abang lihat sendiri adinda Iwan ini yang sedang memegang KNPI ini. Saya rasa cukup bagus ya, ada beberapa action ya yang sudah dilakukan oleh teman-teman KNPI Kota. Di bawah naungan adinda kita ini ya. Iwan ini. Karena saya juga pernah di KNPI Provinsi. Memang KNPI Kota itu hampir 2 periode hampir vakum waktu itu. Vakum ya. Vakum baru ini. Saya rasa dengan kondisi sekarang ya perlu eksistensi di masyarakat. Makanya kalau mau dikenal sama masyarakat yang berbuatlah untuk masyarakat. Berbuat ya. Punya karya lah. Karya, berkarya. Yang penting dengan ikhlas. Nanti kan masyarakat juga akan melihat siapa yang berbuat. Saya rasa masyarakat akan memberi pandangan yang positif. Nah, harapan Abang Endang sendiri sejauh ini terhadap KNPI Kota ini apa Bang?
Ya harapannya berbuatlah terus, eksis, manfaat untuk pemerintah daerah, bermanfaat untuk masyarakat. Insya Allah yang namanya OKP ini kan tidak ada profitnya, Ya. tetapi profitnya ya ada jaringan. Betul. Suatu saat masyarakat yang akan membalas. Kalau Oke. bicara agama ya Allah yang Allah yang berkuasa yang akan membalasnya. Betul. Jadi intinya berbuatlah terus. Jangan hiraukan apa kata orang, yang penting kita niat baik, berbuat, bermanfaat untuk masyarakat. Sip. Oke, terima kasih Pak Endang. Oke, ini Pak Ketua itu tadi obrolan dengan Bang Endang dan pendapatnya. Nah, kalau dari Pak Ketua sendiri, tujuan atau apa harapan dari anak-anak muda kita di kota ini untuk bisa bergabung ke KNP kota ini? Harapan dari Pak Ketua sendiri terhadap anak-anak muda Kota Bengkulu ini apa sebenarnya? Sebenarnya harapan saya selaku ketua itu saya ingin mengumpulkan seluruh anak muda di Kota Bengkulu ini supaya kita tuh satu pemikiran, satu frekuensi, satu keinginan, satu tujuan, yo bahwa anak muda Kota Bengkulu ini ada dan siap berperan, lahir lagi kan, hidup lagi. Nah, kami ada 3 visi misi yang sekarang bisa kami sampaikan dengan masyarakat tuh Bang. Pertama, kami ingin bantu pemerintah dalam upaya menyelesaikan COVID-19 di Kota Bengkulu. Berbagai upaya yang kami lakukan tadi diantaranya vaksin. Kami sudah vaksin pertama tadi dan ratusan orang yang hadir kami vaksin. Dan kami akan jadwalkan lagi, kami agendakan lagi vaksin yang kedua. Itu difasilitasi KNPI. Kalau kemarin kita kerjasamanya dengan Komisi 9 DPR RI, mungkin ke depan kita koordinasi lagi dengan Dinas Kesehatan kelas. Nah, yang kedua Bang, kami kok anak muda Kota Bengkulu di KNP ini kami punya program pendidikan. Kami siap memfasilitasi adik-adik di Kota Bengkulu yang tidak mampu untuk kuliah gratis sampai tamat. Tapi ada beberapa kriteria. Pertama, anak itu harus berprestasi dan dia memang dari kalangan warga tidak mampu. Sehingga kami akan kuliahkan mereka, kami rekomendasikan mereka kuliah. Untuk kuliahnya gratis dan dapat beasiswa lagi dari program Indonesia Pintar itu. Ada jatah kami tuh, kuota kami tuh untuk tahun 2022 ini ada 20 anak bisa kami rekomendasikan kuliah gratis. Itu jatah dari mana Pak Ketua? Kita jalin komunikasi dengan beberapa kampus yang ada di Bengkulu kemarin dengan pihak Setia, juga nanti dengan DHSN, dengan Unihas kita akan jalin. Nah, yang pasti itu dari ada kuota KNPI kota tuh 20 dari kampus Setia tuh bisa diterima rekomendasi kami. Nanti bisa datang adik-adik, kita akan verifikasi dari KNPI, lalu hasil verifikasi kita serahkan ke kampus. Insya Allah diterima kuliah sampai gratis. Kuliahnya sampai tamat. Nah, Sampai tamat ya. yang ketiga, kami juga ada program itu Bang, KNPI Kota ini kami ingin memulihkan lagi ekonomi daerah. Kami akan mengembalikan, ikut membantu pemerintah mengembalikan ekonomi daerah kita pasca pandemi COVID-19 ini dengan cara membangkitkan lagi UMKM. UMKM. Kami dari KNPI Kota ini setelah kolaborasi sudah ada kerjasama dengan RIRI, mungkin 2 minggu lagi kami akan salurkan 9 buah gerobak untuk pelaku UMKM di Kota Bengkulu ini gratis Bang. Gerobak itu kami bagikan di 9 kecamatan, 1 kecamatan 1. Itu hasil kolaborasi kerjasama KNPI Kota dengan anggota DPD RI kita, senator kita Riri Damayanti. Konsepnya seperti apa itu Pak Ketua? Konsep gerobak yang kami salurkan itu adalah gerobak, misalnya ada gerobak gorengan, orang gorengan kita buat gerobaknya, nanti kita kasihkan. Ada yang berjualan misalnya mie ayam, kita buatkan gerobak mie ayam. Gerobaknya itu menyesuaikan usaha mereka. Jadi memfasilitaskan semacam gerobaknya. Kalau seandainya dari kalangan UMKM ini butuh modal? Kalau modal sementara kita belum, tapi Belum kita koordinasi ya? akan kerjasama juga, kami akan coba nanti ke Dinas Koperasi, Dinas Sosial untuk jajaki kemungkinan ada bantuan modal kan untuk mereka. Kawan-kawan juga di kita kan Bang, KNPI Kota ini ada 20 bidang Bang. Oh itu ya? 20 bidang ini ketua-ketua bidang kita ini orang hebat-hebat Bang. Orang hebat-hebat ya? Mereka punya jaringan dengan bank-bank, dengan BUMN, BUMD, dengan PT-PT, dan saya berkeyakinan walaupun nanti KNPI Kota ini
sebenarnya harapan kita KNPI kotanya nanti di backup oleh pemerintah kota, dapat anggaran hibah, dapat Iya. sekretariat, Iya. dapat kendaraan operasional dari kota. Tapi kalaupun misalnya itu nanti usaha kita untuk mencapai itu tidak tercapai, kawan-kawan ini sudah siap bang menjalankan program KNPI kota ini secara mandiri. Kita kerjasama dengan pihak-pihak BUMN, perbankan, swasta, banyak lagi bang. Karena sekali lagi saya tegaskan, orang-orang yang tergabung di KNPI kota sekarang, khususnya ketua-ketua bidang dari 20 bidang itu, ada bidang ekonomi, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, orang-orang hebat kan, orang-orang hebat di kota Bogor. Jadi mudah-mudahan KNPI bisa berperan lah di masyarakat, terutama untuk anak-anak muda ke depannya Insya ya. Allah bang, dan kami tidak muluk-muluk, kami tidak janjikan yang tinggi-tingginya dengan masyarakat, cuman kami akan berbuat semampu kami, semaksimal mungkin. Oke Pak Ketua, terima kasih waktunya Pak Ketua. Sukses Pak Ketua. Sama-sama. Sehat selalu ya. Amin. Bocil Zidan. Terima kasih. Salam. Bang Endang, makasih Bang Endang. Terima kasih. Oke, makasih Bang ya. Messi.